Di awal film, kita diperkenalkan seorang pria yang bernama Terenzio sedang bergegas ke bandara. Dia tampak sangat panik. Orang lain pikir dia ketinggalan penerbangan. Dia ingin membeli tiket pesawat apapun selama penerbangan itu ke arah barat. Tapi yang paling cepat adalah 2 jam dari sekarang. Akhirnya dia tetap membeli tiket di bandara yang sama. Seorang influencer terkenal sedang video call dengan temannya di New York. Tiba-tiba temannya tersedak dan pingsan. Ines khawatir karena dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya. Orang yang menonton TV melihat bahwa pembawa acara TV tiba-tiba pingsan di depan kamera. Di jalanan juga, seluruh orang tiba-tiba pada pingsan. Penonton berpikir itu pasti acara prank, kecuali Terenzio. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia bergegas ke terminal dan memukul penjaga yang menyuruhnya berhenti. Terenzio juga mengambil senjatanya. Dia masuk ke pesawat yang akan terbang ke Moskow. Di pesawat hanya baru ada beberapa penumpang. Dia masuk ke dalam dan menahan semua orang sambil menodongkan senjatanya. Pilotnya masih belum ada, hanya ada kopilot yang bernama Matthew. Saat mereka memperebutkan pistol, tembakan secara tidak sengaja mengenai telapak tangan Matthew. Para penumpang panik, dan pramugari yang bernama Gabriel mencoba menenangkan suasana. Terenzio keluar dan bertanya apakah ada pilot di antara para penumpang. Seorang wanita yang bernama Sylvie mengajukan diri. Meskipun dia hanya seorang pensiunan pilot helikopter, dia dan Matthew akhirnya berhasil menerbangkan pesawat. Peralatan komunikasi rusak karena terkena peluru. Akibatnya mereka tidak bisa komunikasi dengan siapapun. Sylvie dan Matthew mencoba berunding dengan Terenzio. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah seorang perwira yang ditugaskan ke NATO dan tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dia mengungkapkan bahwa sinar matahari telah menjadi mematikan. Matahari akan terbit dan membunuh semua orang, bahkan mereka yang tinggal di dalam rumah sekalipun. Ini sudah dimulai di negara-negara timur seperti Jepang dan Korea. Matthew dan Sylvie tidak percaya padanya dan menyebut bahwa Terenzio sakit jiwa. Terenzio juga mengakui bahwa dia mungkin tampak seperti seorang gila, tapi itulah kenyataannya. Tangan Matthew yang terluka menyebabkan masalah. Salah satu penumpang bernama Laura adalah perawat orang tua. Dia adalah satu-satunya perawat di pesawat itu, jadi dia memutuskan untuk membantu Matthew. Mereka tidak memiliki alat untuk menjahit luka di tangannya dan memutuskan untuk menggunakan pisau yang panas. Matthew berharap jet tempur segera datang untuk menyelamatkan mereka karena mereka di bawah todongan senjata. Tapi setelah beberapa waktu, Sylvie merasa bahwa tidak akan ada yang datang menolong mereka. Seorang penumpang bernama Aya setelah mendengar mereka berbicara tentang matahari yang dapat membunuh menjadi curiga bahwa pilot berbohong kepada mereka. Tiba-tiba seorang penumpang mulai terjatuh dan pingsan. Ayas berpura-pura membantunya dan kemudian berhasil merebut senjata Terenzio. Terenzio dikunci di dalam toilet atas perintah Ayas dan Matthew diminta untuk mengatakan yang sebenarnya. Pilot mengungkapkan bahwa mereka mau mendarat di Islandia karena Terenzio ingin pergi ke suatu tempat di barat. Ketika tiba di Islandia, polisi akan menangkap Terenzio dan yang lainnya akan melanjutkan perjalanan. Dia juga memberitahu tentang matahari yang akan membunuh orang. Ini membuat penumpang menjadi panik. Mereka mulai mengingat hal-hal aneh yang terjadi sebelum mereka naik pesawat dan khawatir tentang keluarga mereka. Beberapa saat kemudian, dia mencoba mendarat di bandara Islandia, tapi tidak mendapat jawaban dari petugas bandara. Ketika bandara sudah terlihat jelas, mereka melihat beberapa pesawat telah menabrak dengan pesawat yang lainnya, dan orang-orang pada berlarian di sepanjang bandara. Mereka menyadari bahwa Terenzio mengatakan yang sebenarnya. Karena runway yang telah diblokir, mereka tidak dapat mendarat. Pesawat memiliki cukup bahan bakar untuk terbang sedikit ke arah barat menuju Skotlandia. Kapten memutuskan untuk membawa Terenzio keluar dari toilet sehingga dia dapat memberitahu semua orang apa yang sedang terjadi. Dia mengetahui tentang matahari karena menguping percakapan seniornya. Dia tidak tahu mengapa itu terjadi dan sampai kapan hal itu terjadi. Yang dia tahu hanyalah bahwa jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus terbang menjauh dari matahari terbit.
Sementara itu, orang yang pingsan sebelumnya masih berada di lantai. Dia kesulitan bernapas dan mengalami serangan jantung. Dengan napas terakhirnya, dia berkata bahwa dia menelan berlian. Di saat yang sama, Matthew melakukan pendaratan darurat di Skotlandia. Dia berhasil menghentikan pesawat sebelum nyaris menabrak bandara. Mereka keluar, dan ponsel mereka mulai menerima banyak notifikasi dari orang yang mereka cintai. Internet dipenuhi dengan berita tentang sinar matahari yang mematikan. Bandara kosong karena semua orang telah melarikan diri dan yang lainnya bersembunyi di tempat-tempat gelap, berharap itu akan melindungi mereka. Berita memperlihatkan ternyata orang-orang yang sembunyi di dalam bunker pun tidak mampu bersembunyi dari sinar matahari mematikan itu. Tiba-tiba mereka didekati oleh 3 tentara yang meminta bantuan. Mereka hanya memiliki waktu 45 menit sebelum matahari terbit, sehingga mereka harus mengumpulkan perbekalan dan terbang ke barat. Salah satu penumpang adalah seorang insinyur pesawat bernama Jacob. Dia ingin menjemput istrinya yang sedang hamil untuk menyelamatkannya. Tetapi untuk keselamatan semuanya, dia diminta untuk merelakannya. Setelah mengumpulkan perbekalan dan mengisi bahan bakar pesawat, mereka lepas landas lagi. Salah satu tentara adalah seorang pilot. Dia menyarankan terbang menjauh dari Khatulistiwa untuk menghindari matahari mengejar mereka lebih cepat. Perhentian mereka berikutnya adalah Kanada, di mana mereka akan mengisi bahan bakar pesawat dan memperbaiki radio. Internet diperbaiki, dan di ponsel mereka semua mulai menerima notifikasi. Seorang pria menemukan sebuah artikel yang mengatakan bahwa penyebab bencana adalah polaritas matahari. Penumpang bernama Horst adalah spesialis iklim dan tahu apa arti polaritas matahari. Dia menjelaskan bahwa setiap 11 tahun medan magnetik matahari berbalik, tetapi tidak ada yang tahu mengapa itu bisa terjadi. Ini tidak memiliki efek signifikan pada dunia. Jadi, tidak banyak penelitian yang telah dilakukan. Namun, selama beberapa dekade terakhir, pembalikan polaritas matahari semakin lemah. Karena itu, Horst berpikir pembalikan polaritas kali ini telah menjadi jauh lebih kuat. Jika apa yang dia katakan benar, bumi sedang diledakkan dengan sinar gamma yang dahsyat saat matahari terbit. Itulah sebabnya orang-orang pada sekarat. Saat itu, Ayas menemukan sebuah laporan berita yang mengatakan bahwa tentara yang mereka jemput sebenarnya adalah teroris dari Afghanistan. Mereka ditangkap dan dibawa kembali ke negara mereka untuk diadili. Di bandara, salah satu dari tentara itu ribut dan mendorong lelaki tua yang menderita demensia. Hal itu menyebabkan laki-laki itu habis hidupnya. Sylvie memberitahu Matthew berita tentang teroris itu dan keduanya memutuskan untuk meninggalkan mereka ketika mereka mendarat di Kanada. Beberapa menit kemudian, mereka mendarat dan memiliki waktu 2 jam sebelum matahari terbit. Teroris itu diminta untuk mencari suku cadang untuk memperbaiki radio pesawat yang rusak di toko terdekat. Mereka setuju, tetapi bersikeras untuk membawa Gabriel dan Yakub bersama mereka. Ketika mereka berada di toko dan Yakub mengunci para teroris di sebuah ruangan, Gabriel yang tidak tahu apa-apa menolak untuk ikut dan berusaha untuk membebaskan para teroris. Yakub tidak membuang waktu untuk mencoba meyakinkan Gabriel. Para teroris mengikuti Jacob dan melepaskan tembakan yang mengenai jendela pesawat. Untungnya itu hanya menciptakan retakan saja. Mereka harus mempertahankan ketinggian agar jendela itu tidak pecah. Seorang anak yang sakit bernama Dominic juga dalam penerbangan tersebut. Ayas mencoba mengobrol dengannya, tetapi ibunya terlalu protektif bernama Zara, menyuruh pria itu untuk tidak dekat-dekat dengan putranya. Tiba-tiba mereka mendapatkan sinyal radio dari seseorang di Hawaii. Percakapan terputus, tetapi mereka berasumsi bahwa beberapa orang yang selamat di bunker di bawah air. Sementara itu, Terenzio marah karena hanya kapten yang membuat semua keputusan. Dia pun protes akan hal itu dan semua orang mencapai kesepakatan bahwa mereka semua akan melakukan voting untuk membuat keputusan ke depannya. Alarm pesawat berbunyi. Setelah mencari tahu penyebabnya, ternyata salah satu teroris itu bersembunyi di bagian roda pesawat. Jika dia tetap di sana, mereka tidak akan bisa mendarat. Matthew memutuskan untuk terbang setinggi mungkin, sehingga suhu yang dingin dan kekurangan oksigen akan menjatuhkan teroris itu. Namun Matthew lupa akan jendela yang retak, sehingga jendela itu pecah dan menyebabkan kekacauan di kabin pesawat. Barang-barang berterbangan kemana-mana dan para penumpang berteriak histeris. Matthew dengan cepat menurunkan ketinggian pesawat. Jacob menggunakan papan kayu untuk menutup jendela. Namun Dominic kesulitan bernapas karena tabung pernapasan hilang entah kemana.
Ayas memikirkan sebuah rencana dan menggunakan pipa oksigen pesawat untuk membuat tabung pernapasan yang baru. Zara berterima kasih dan malu karena dia jahat kepada Ayas sebelumnya. Kapten memberitahu semua orang bahwa Hawaii bukan lagi pilihan karena mereka tidak akan sampai di sana tepat waktu. Pada ketinggian sekarang ini, pilihan yang paling tepat adalah mendarat di Bandara Attu yang berada di sebuah pulau Alaska. Ayas, Jacob, dan Terenzio pergi ke bagian bawah pesawat dan membuat lubang di lantai pesawat untuk mencari teroris itu. Ketika Terenzio menggunakan senjatanya untuk mencari teroris itu, dia menariknya dan hampir membunuh Terenzio. Untungnya, Ayas datang untuk menyelamatkan dan menembak mati teroris itu. Lalu, para penumpang mengetahui bahwa dia adalah penyebab penumpang di awal film itu meninggal. Ketika mereka menguburkan jenazahnya di Kanada, seorang pria melihat Ayas membedah perutnya hingga terbuka. Ayas mengaku dia adalah penipu yang menyelundupkan berlian dari Brussels ke Moskow. Berlian-berlian itu berada di dalam tubuh pria itu dengan persetujuan. Tetapi dia meninggal karena dia tidak mengikuti instruksi dengan baik. Mendengar pengakuan itu, beberapa penumpang mengatakan bahwa Ayas harus ditinggalkan seperti para teroris. Suara terbanyak mereka ingin Ayas tetap ada bersama mereka. Akhirnya dia hanya di borgol. Mereka akhirnya mendarat di Alaska dan mengisi ulang tangki bahan bakar pesawat. Horst menemukan sesuatu yang aneh. Buah-buahan yang mereka ambil di Kanada rasanya seperti tidak memiliki rasa. Dia pikir itu karena sinar gamma yang begitu kuat sehingga mereka mengubah struktur atom makanan. Yang paling mengerikan adalah bahwa hal itu mengurangi nilai gizi makanan. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mati kelaparan dalam beberapa minggu. Matthew mulai depresi dan menjadi stres atas semua yang terjadi. Sylvie memintanya untuk beristirahat, tetapi dia malah berteriak kepadanya. Para penumpang memutuskan untuk memaksa Matthew beristirahat dan membawanya keluar kokpit. Kemudian mereka mendapatkan sinyal di radio dan mendengar ada dua pihak yang berbicara. Tapi mereka hanya mendengar mereka mengatakan setara 17. Mereka segera mengetahui bahwa orang yang berbicara di radio itu adalah astronot di luar angkasa. Mereka terkejut kalau astronot itu masih bertahan hidup. Dia sedang berbicara dengan ruang kontrol yang ada di bumi. Berarti ini masih ada harapan bagi manusia di bumi. Mereka memutuskan untuk pergi ke markas NATO di Brussels. Mereka akan mencari informasi di markas NATO tentang letak bunker rahasia dengan bantuan Terenzio. Laura menemukan Matthew tidak sadarkan diri di toilet. Ternyata luka pada telapak tangannya telah terinfeksi dan menyebabkan keracunan darah. Mereka harus mengamputasi jaringan yang terinfeksi. Laura mengatakan dia dapat melakukan operasi di Brussels jika mereka berhasil mencapai rumah sakit. Namun tanpa Matthew, Sylvie tidak bisa mendapatkan pesawat sendirian. Para penumpang memohon kepadanya karena hanya dia yang mempunyai keahlian mendekati pilot pesawat terbang. Akhirnya, Sylvie menonton video tentang cara mendaratkan pesawat. Namun ketika dia benar-benar melakukan pekerjaan itu, dia panik. Turbulensi membuat semuanya menjadi semakin buruk. Akhirnya, mereka berhasil mendaratkan walaupun pendaratan itu penuh dengan guncangan. Pesawat dan penumpang semuanya aman. Semua orang bertepuk tangan untuk Sylvie. Tanpa membuang banyak waktu, mereka membagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas yang berbeda. Dua pria tinggal di bandara untuk mengisi ulang bahan bakar pesawat. Zara, Laura, dan kelompoknya membawa Matthew ke rumah sakit terdekat. Sementara Terenzio, Ayas, dan Rick pergi ke markas NATO. Mereka menemukan banyak orang yang sudah habis hidupnya di lorong rumah sakit. Laura mengajak semua orang untuk tetap fokus menyelamatkan Matthew. Di saat yang sama, Zara mengisi tasnya dengan obat untuk putranya dan untuk yang lainnya juga. Sementara itu di markas NATO, Terenzio menunjukkan ruang konferensi tempat dia mendengar tentang bencana tersebut. Mereka tidak dapat memeriksa semua file dengan waktu yang tersisa. Rick memutuskan untuk melihat rekaman dari kamera CCTV. Saat Rick pergi, Terenzio mengolok-olok Ayas dan keduanya bertengkar. Dia secara tidak sengaja memukul Ayas, menyebabkan dia pingsan dan berdarah. Rick menemukan rekaman para pejabat yang berbicara tentang bunker di bawah bendungan di Bulgaria. Nama tempat itu adalah Sarah 17. Sama seperti yang mereka dengar di radio beberapa jam yang lalu. Sebelum Rick kembali ke Ayas dan Terenzio,
Terenzio mendatanginya dahulu dan mengatakan kepadanya bahwa Ayas sudah pergi duluan. Terenzio memberitahu semua orang bahwa Ayas telah pergi duluan ke bandara. Tetapi mereka tidak bisa lebih lama lagi menunggu dia kembali. Dengan berat hati mereka menyalakan mesin pesawat dan tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan pesawat. Dan ternyata itu adalah Ayas. Terenzio pun diborgol di dalam pesawat. Sylvie memberitahu semua orang bahwa jika rencana ke Bulgaria tidak berhasil, mereka tidak lagi memiliki cukup bahan bakar atau waktu untuk ke tujuan lain. Ketika Ayas berada di toilet, tiba-tiba dia mengalami kejang yang berlangsung selama beberapa detik. Dia mengira itu karena dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Ketika dia keluar dari toilet, dia ditanya apa yang ingin dia lakukan terhadap Terenzio. Ayas tidak ingin menghukum dia. Dia mengizinkan Terenzio untuk ikut dengan mereka ke bunker. Beberapa saat kemudian mereka mendarat di bandara Bulgaria dan terbagi menjadi dua kelompok dengan mengendarai dua kendaraan. Dalam perjalanan, Ayas mendapatkan kejang lagi, menyebabkan mobil mereka menabrak. Mobil pertama sudah berjalan terlalu jauh dan kelompok Ayas tidak memiliki cukup waktu untuk mencapai bunker. Di persimpangan, Sylvie mengambil belokan ke kanan dan mencapai gerbang yang setengah terbuka. Seseorang mencoba menyentuhnya dan terpental karena aliran listrik. Ternyata mereka harus terus menekan tombol agar gerbang tetap terbuka. Untuk menebus kesalahannya, Terenzio menawarkan untuk menunggu kelompok Ayas sambil menahan gerbangnya agar tidak menutup. Sylvie dan yang lainnya pun masuk ke dalam bunker. Sebelum pergi, Sylvie memborgolnya ke tiang agar dia tidak berbohong dengan apa yang diucapkannya. Namun, sewaktu tiba di persimpangan, kelompok Ayas mengambil arah ke kiri dan mencapai gerbang serupa di sisi lain bendungan. Pada akhirnya, mereka semua dapat mencapai pintu masuk bunker, meskipun mereka mengambil jalan masuk yang berbeda. Para penumpang pesawat akhirnya diterima oleh militer yang menyambut mereka di dalam dan menegaskan bahwa mereka aman di sini. Terenzio ditinggalkan kesendirian, meminta pengampunan kepada Tuhan. Nantikan film selanjutnya. Terima kasih telah menonton.